Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali bersama Ibu Lustiana atau Ibu Tia. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia agar kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih atas semangat belajarnya hari ini. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kali ini kita akan belajar mengenai lingkaran dan juga unsur-unsur lingkaran. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan permukaan dari benda-benda berikut ini. Ada uang logam, lalu ada jam dinding, lalu juga ada kipas angin, lalu ada ban mobil. Coba kalian perhatikan. Kira-kira bangun datar apa yang mirip dengan permukaan benda-benda tersebut? Jawabannya adalah lingkaran. Namun, apakah kalian mengetahui pengertian dari lingkaran itu apa? Untuk lebih jelasnya, perhatikan materi berikut. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Coba perhatikan gambar lingkaran di samping. Lingkaran tersebut terdiri dari kumpulan titik-titik di sekelilingnya. Nah, titik tersebut jaraknya jika kita ambil satu titik ke titik yang ada di tengahnya itu selalu sama jaraknya. Jadi dimanapun kita mengambil titik yang ada di lingkaran tersebut di kelilingnya, jika ditarik garis ke titik pusatnya itu jaraknya selalu sama. Nah, itu yang dinamakan dengan lingkaran. Sekarang kalian perhatikan lingkaran yang ada di sebelah sisi ibu, lalu perhatikan titik pusatnya. Di titik pusat lingkaran tersebut biasanya diberi huruf kapital. Nah, penamaan lingkaran didasarkan pada huruf kapital pada titik pusatnya. Misalnya, lingkaran tersebut titik pusatnya diberi huruf O besar. Berarti nama lingkarannya adalah lingkaran O. Jika titik pusatnya adalah A, maka lingkarannya diberi nama lingkaran A. Sekarang kita beralih ke jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah segmen garis yang menghubungkan satu titik yang ada di keliling lingkaran ke titik pusat lingkaran. Biasanya diberi singkatan R yang dari kata radius. Nah, coba kalian perhatikan. Kalian ambil satu titik apa saja yang ada di lingkaran tersebut di kelilingnya, lalu tarik garis ke titik pusat, maka itu yang dinamakan dengan jari-jari lingkaran atau R. Perhatikan lingkarannya. Nah, di sana yang dimaksud dengan jari-jari adalah garis O ke A atau garis OA, lalu O ke B atau garis OB, lalu O ke C atau garis OC, dan juga O ke D atau garis OD. Nah, itu dinamakan dengan jari-jari lingkaran pada lingkaran O. Sekarang kita beralih ke diameter atau disingkat dengan D. Perhatikan lingkaran di samping. Di sana ada garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Nah, garis AB dinamakan dengan diameter lingkaran. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan
dua titik pada lengkungan lingkaran, dan titik tersebut ketika dihubungkan dengan garis, garisnya harus melalui titik pusat lingkaran. Dari gambar tersebut, kita bisa melihat bahwa AB merupakan jumlah dari OA ditambah OB, atau diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa jari-jari adalah setengah dari diameter. Sekarang kita ke busur lingkaran. Nah, apakah kalian pernah melihat busur panah? Nah, busur panah seperti ini. Jika kalian perhatikan, yang dimaksud dengan busur panah adalah bagian lengkung pada panah. Nah, begitu juga pada busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung pada lingkaran yang dibatasi oleh dua titik, di mana titik tersebut harus berada pada lengkungan atau keliling lingkaran tersebut. Coba perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Pada lingkaran tersebut ada titik A dan juga titik C. Nah, garis lengkung AC dinamakan dengan busur lingkaran. Jika kalian melihat titik A dan juga titik B, maka garis lengkung AB juga dinamakan busur lingkaran. Kembali lagi ke gambar busur panah yang tadi. Nah, pada busur panah ada juga yang dinamakan tali busur panah, yaitu tali yang menghubungkan busur panah tersebut. Nah, pada lingkaran juga sama. Jadi, tali busur pada lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan pada busur lingkaran. Kita juga bisa membuat tali busur lingkaran dengan cukup menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran sehingga menjadi garis lurus. Nah, jika kalian perhatikan gambar berikut, maka garis AB yang lurus itu adalah tali busur lingkaran. Sekarang perhatikan gambar lingkaran berikut. Nah, di sana ada daerah yang diberi warna. Daerah tersebut dibatasi oleh busur lingkaran dan juga tali lingkaran. Nah, daerah yang diberi warna itu dinamakan dengan tembereng. Silahkan kalian perhatikan lingkaran O berikut. Di lingkaran O tersebut ada daerah yang diberi warna. Daerah yang diberi warna tersebut dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Nah, daerah yang diberi warna tersebut itu dinamakan dengan juring lingkaran. Jadi, juring lingkaran pada lingkaran O tersebut adalah A, O, B. Secara umum, juring yang dipakai biasanya juring dengan daerah yang lebih kecil. Jadi, jika dikatakan juring AOB, artinya juring yang lebih kecil yang diberi warna yang dimaksud, bukan juring yang lebih besarnya. Perhatikan garis yang berwarna hijau pada lingkaran ini. Nah, garis hijau ini merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Nah, apotema adalah sebutan untuk garis yang hijau ini. Apotema adalah jarak terpendek antara titik pusat dengan tali busur lingkaran. Biasanya jarak terpendek itu didapatkan dengan cara menarik garis tegak lurus dengan tali busurnya. Jadi, misalnya ada tali busur seperti ini. Nah, kalian harus menentukan apotemanya. Berarti kalian buat
garis yang tegak lurus dengan tali busur tersebut, tapi garis tersebut harus melalui titik pusat lingkaran. Nanti kalau sudah menemukan garis yang tegak lurus, maka buatlah garisnya. Itu adalah apotemanya. Kita ke pengertian keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah busur terpanjang pada lingkaran. Jadi kalau kita ambil titiknya di A, maka ketika bertemu lagi dengan A lagi, itu adalah keliling lingkaran. Rumus dari keliling lingkaran adalah pi kali diameter. Simbol tersebut dinyatakan dengan pi. Atau bisa juga dengan 22/7 ataupun 3,14. Selanjutnya nanti akan dibahas mengenai keliling lingkaran. Sekarang ke pengertian luas lingkaran. Luas lingkaran adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Rumus dari luas lingkaran adalah pi kali R kuadrat. Dengan pi bisa 22/7 atau 3,14 dan R adalah jari-jari lingkaran. Kita akan pelajari mengenai luas lingkaran juga di materi selanjutnya. Untuk mengetes pemahamanmu, silahkan kalian perhatikan soal yang akan Butia tampilkan dan silahkan jawab bersama-sama dengan Ibu Tia. Jika jawaban kalian benar, berarti pemahaman kalian sudah benar juga. Silahkan menyimak soal berikut ini. Latihan matematika mengenal unsur-unsur lingkaran. Perhatikan lingkaran O. Kita akan melengkapi unsur-unsur pada lingkaran tersebut. Ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Silahkan diperhatikan dulu lingkarannya. Mari kita jawab bersama-sama. Nah, untuk titik pusat adalah titik O. Untuk jari-jari berarti garis OA. Nah, bisa juga garis OB dan garis OC. Untuk diameternya di sana adalah garis AB atau bisa ditulis AB dengan garis lurus di bagian atasnya. Kita ke busur. Nah, busur ini adalah garis lengkung. Di sana garis lengkung AC dan garis lengkung BC termasuk pada busur lingkaran O. Kita ke tali busur. Nah, tali busur di sini bisa dilihat adalah garis AC. Untuk tembereng, nah tembereng di sini daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, di situ yang berwarna kuning. Jadi jawabannya tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur AC dan tali busur AC. Nah, di sana berwarna kuning. Selanjutnya untuk juring. Nah, juring di sana adalah daerah BOC atau yang berwarna merah. Dan terakhir apotema. Nah, di situ apotema adalah garis OD. Bagaimana? Semoga kalian bisa menjawab semuanya dengan benar ya. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.